asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan senantiasa melimpahkan ampunannya kepada kita semua atas segala dosa yang kita miliki. Alhamdulillah, pada pagi bahagia ini kita berjumpa kembali dalam kajian pagi Fiqhul Usrah. Semoga ini menjadi sebuah sarana kita untuk bisa tafaqquh fiddin, untuk bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, wabil khusus berkenaan dengan rumah tangga yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita masih bersama pembahasan mengenai solusi problematika rumah tangga yang Nabi SAW sampaikan dalam banyak kegiatan ataupun aktivitas beliau di rumah beliau. Pada pagi ini kita akan bahas tentang uslub al-'idhah wa tadhkir, tentang uslub mau'idhah dan tadhkir. Ini banyak digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menerapi atau menjadi solusi mengatasi problematika rumah tangga yang terjadi di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Uslub ini atau cara ini digunakan untuk mengatasi atau untuk mengobati kondisi istri yang tidak menunaikan hak-hak Allah atau hak-hak suami atau perkara yang Allah wajibkan atasnya. Hak Allah ini tentunya akan berhubungan dengan semua perintah Allah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masuk dalam hal itu ketaatan sama suami dan juga kewajiban-kewajiban lain yang Allah tetapkan melalui syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita semua untuk menjaga keluarga kita. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum mukminin, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dan istri adalah salah satu di antara keluarga tersebut. Oleh karena itu, cara menjaga istri dari api neraka adalah dengan membawanya atau mengarahkannya atau mengajaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kepada dia mau'idhah, nasihat, ada peringatan, mengingatkan mereka, memberikan rasa takut pada diri mereka. Demikian juga ada motivasi dan anjuran yang kita perlu sampaikan. Untuk apa? Untuk menjadikan istri itu kembali menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu juga ada cara lainnya yang juga digunakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk menjadi pemimpin atas istrinya. Pemimpin yang ingin agar rakyatnya itu sejahtera, bukan hanya bentuk lahiriah saja, bukan sandang pangan saja, tapi juga menjadi hamba Allah yang sejahtera dalam artian hatinya penuh dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu komponen kebahagiaan itu dan bahkan yang terpenting ada pada hati dan jiwa kita. Tidak mungkin akan istiqomah amalan kita
tanpa keistiqomahan hati kita. Demikianlah, ya, Nabi katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat-rakyatnya. Wa rajul ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya, di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala atas rakyatnya, atas keluarganya tersebut. Semangat ini wajib ada pada setiap laki-laki, setiap suami, ya, yang ingin membawa istrinya, keluarganya, ya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin bahagia di dunia sebelum nanti menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Semangat untuk memimpin keluarga dan semangat untuk menjaga keluarga terpelihara dari api neraka. Dan di antara caranya, sampaikan Rasulullah SAW adalah dengan cara mau'idhah. Dengan cara mau'idhah ini. Kita ambil satu contoh di antara contoh-contoh Nabi dalam mau'idhah kepada istrinya. Agar kita bisa menjadikan ini sebagai contoh bahwa suami itu punya kewajiban untuk membimbing istri, mengarahkan istri, dan mengajak istri untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Imam Abu Daud menyampaikan kepada kita sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Dan yang qasir. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, hasbuka, cukuplah engkau, ya, dari Safiyah yang begini dan begitu, artinya yang pendek. Faqala, Nabi pun mengatakan, laqad qulti kalimatan law mazajat bima'il bahri la mazathu. Kata beliau SAW, sungguh wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan sebuah kalimat, sebuah ungkapan, seandainya dicampurkan dengan air laut, dia akan merubah air laut tersebut. Subhanallah, kalimat yang sangat tandas, ya, sangat tegas, ya, yang menghujam ke hatinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya ungkapannya, sungguh-sungguh engkau wahai Aisyah mengucapkan sebuah kalimat, sebuah perkataan, seandainya dicampur dengan air laut, ya, dicampur air laut, pasti akan merubahnya, akan mencampurinya, artinya bisa merubah kondisi air laut tersebut. Bisa dibayangkan, ya, air laut itu ditumpahkan apa saja tidak mempengaruhinya. Namun kalimat kata Rasulullah, seandainya dicampur, ya, dengan air laut, maka akan mencampur, akan mempengaruhi pada air laut tersebut. Namanya mau'idhah. Itu menampakkan akan bahaya besar ucapan tersebut. Qalat, Aisyah mengatakan lagi, wa haqaitu lahu insanan. Ay bi an af'ala mithla fi'lihi aw aqula mithla qawlihi ala tanqis. Artinya dia nyampaikan pada Nabi kita tentang orang lain, seorang, ya. Dengan apa? Dengan ungkapan yang menghinanya atau merendahkannya. Maka Nabi mengatakan, wa ma uhibbu anni haqaitu insanan wa ana li kada wa kada. Saya enggak ingin mengisahkan seorang manusia, dan sesungguhnya aku punya begini dan begitu. Ini sebuah ungkapan yang hidup, ya. Ungkapan yang hidup yang akan terus diingat oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang akan
yang keluar dari orang yang mengerti ya, tentang hakikat hidup ini, yang faham akan jauhnya atau kuatnya hubungan antara makhluk dengan makhluk lain, antara makhluk dengan penciptanya, antara makhluk dengan dirinya, dan juga dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan uslub mau'izah yang demikian tandasnya kepada Aisyah, sehingga membuat Aisyah pun terpengaruh dan merasakan bahwa ia berbuat sesuatu yang sangat besar, yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan imannya beliau radhiyallahu taala anha. Padahal Aisyah mungkin menganggap itu sebuah kecil. Aisyah menganggap itu hal yang kecil. Hanya mengatakan pada Nabi, hasbuka ya Muhammad. Hasbuka ya Nabiullah ya Rasulullah. Min Safiyah kada wa kada. Aisyah menganggap itu hanya ungkapan yang mungkin tidak punya pengaruh pada timbangan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menyampaikan nasihatnya, mengingatkan dia dan memberikan rasa takut dalam dirinya tentang akibat dan bahaya ucapan yang ia sampaikan tersebut, dengan mengatakan laqad qulti kalimatan law majathu bi ma'il bahr la majadathu. Artinya mencampurinya sehingga bisa merubah rasanya atau baunya, karena demikian buruknya dan demikian jeleknya perkataan tersebut. Padahal hanya ungkapan yang sangat sederhana. Menunjukkan bagaimana pentingnya kita memiliki kemampuan untuk mengingatkan istri kita dengan bahasa-bahasa yang seperti ini, yang tandas, yang akhirnya merasakan bagaimana bahaya ucapan tersebut yang bisa membuat seorang itu merubah sikapnya, merubah perkataannya, dan menyadari kalau ia telah buat salah yang cukup besar. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW yang mengerti bahaya dari ucapan tersebut, tidak membiarkan Aisyah untuk tidak merubahnya. Nabi segera merubahnya dengan ucapan-ucapan yang demikian tandas kepada beliau Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dan ini terkadang diucapkan ungkapan-ungkapan yang kita sendiri tidak pernah berpikir akibat daripada ucapan tersebut kepada orang lain, kepada masyarakat, pada negara, pada agama, bahkan pada akhirat kita. Namun Nabi kita Muhammad SAW mengetahui bagaimana akibat buruk ucapan tersebut dan ingin istrinya segera meninggalkan hal itu dan tidak mengulanginya kembali. Ini penting untuk di zaman sekarang ini, di mana kita tidak pernah kadang-kadang berpikir apakah yang kita tuliskan di status kita, kita tulis di broadcast kita, kita tulis di medsos kita, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan yang terkadang justru menjadi akibat buruk kepada diri kita, kepada masyarakat kita, negara kita, agama kita, bahkan akhirat kita.
Dan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang menganggap hal itu kecil, namun itu besar dalam Islam. Karena meremehkan orang lain. Ada perkara yang besar dalam Islam. Tidak boleh kita meremehkan orang lain. Bahkan al-kibr itu kata Nabi, batrul haq wa ghamtin nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menganggap kecil orang lain. Itu unsur kesombongan ada di sana. Dan Nabi sampaikan ungkapan yang cukup indah. Laqad qulti kalimatan law mazzat bima'il bahr lama zalathu. Demikianlah. Kita harus menyadari, kita harus mengakui, dan juga harus senantiasa ingat bahwa apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita tulis dalam tulisan kita, baik berupa status, buku, artikel, atau yang sebagainya, itu akan ada hisabnya. Ada hisabnya. Dan itu akan ada di sana efek dan akibatnya. Kala baik akan baik, dan kala buruk, waliyadzubillah, akan berakibat buruk kepada yang menulisnya. Lihatlah bagaimana tanggung jawab yang dimiliki oleh orang yang mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata-kata, sebuah ungkapan, sebuah perkataan. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau bersabda, "Innal 'abda liyatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi ma yulqi laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat wa innal 'abda liyatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguhnya seorang hamba itu sungguh berkata sebuah ucapan, sebuah perkataan dari ridwanillah, dari perkataan yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Ma yulqilaha balan, dia tidak pernah perhatikan hal itu. Tidak menganggap sebagai perkara yang besar. Kadang-kadang dianggap remeh. Ternyata yarfa'hullahu biha darajat. Allah angkat dia dengan sebab ucapan tersebut beberapa derajat. Dan seorang hamba sungguh berkata dengan sebuah kalimat, sebuah pernyataan, min sakhatillah, dari hal-hal yang Allah murkai, yang Allah benci. La yulqilaha balan, dia tidak pernah berpikir itu penting, meremehkannya, menganggap hal yang sepele, yang tidak ada pengaruhnya. Yahwi biha fi jahannam, membuat ia terjerumus dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Lihat bagaimana Nabi kita sangat perhatian dengan ucapan dan ungkapan para istrinya, sehingga tidak membiarkan Aisyah menganggap hal-hal yang remeh, padahal itu merupakan bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan, "Lau qulti kalimatan, laqad qulti kalimatan, lau majadhu bil ma'il bahr, la majadhu." Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang kita harus tiru, harus kita perhatikan, kita harus ambil pelajaran darinya. Oh, ternyata ucapan Aisyah, hasbuka min Safiyah kada wa kada, maksudnya orangnya pendek, yang kita anggap sederhana aja dalam hal ini. Namun Nabi yang mengerti akibat buruk, yang menyampaikan seandainya hamba itu mengucapkan sebuah kalimat yang tidak ia anggap apa-apa,
tapi termasuk yang Allah murkai, bisa menjadi sebab ia terjerumus dalam neraka. Oleh karena itu, mau'izah ini, nasihat yang berisikan anjuran dan peringatan dan menyampaikan akibat buruk daripada perbuatan tersebut, merupakan hal yang sangat penting dalam kita memperbaiki hal-hal yang tidak benar dalam rumah kita, memperbaiki yang kurang dalam rumah kita. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat besar sekali. Bahkan ini pun disampaikan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu mendapatkan istrinya berbuat nusus ya, dengan fa'iduhunna. Imam Al-Qurtubi pernah menyampaikan dalam tafsir ayat ini, maknanya adalah fa'iduhunna bi kitabillahi ta'ala. Berikan mau'izah dengan Al-Quran. Ay dzakkiruhunna ma aujaballahu alaihina min husni suhbati wa jamil ishrati lizawji wal i'tiraf bidrati allati lahu alaiha. Mengingatkan para wanita apa yang Allah wajibkan atas mereka berupa husnus suhbah, bergaul yang baik dengan suami, ya. Jamilul ishrah, hidup yang baik dengan suami, ya. Dan mengetahui atau mengakui derajat yang dimiliki laki-laki atas wanita. Wa yuzakkiruha aidan bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Mengingatkan juga pada istri tersebut dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan demikian besarnya hak-hak suami pada sang istri. Maka ini menjadi bagian daripada uslub Al-Quran dan hadis Nabi dalam mengatasi problematika di rumah tangga kita ketika sang istri melanggar hak-hak Allah ataupun melanggar hak-hak suami dengan nusuz dan melanggar apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Demikianlah pengaruhnya cukup besar bagi seorang apabila kita mampu menyampaikan mau'izah dengan benar dan tepat. Oleh karena itu, mari banyak belajar, banyak kembali menggali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kembali bagaimana Nabi kita bersikap atau menyikapi kejadian yang muncul di hadapannya, khususnya ketika di rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua untuk mengingatkan kembali bahwa banyak di sana uslub atau cara-cara Nabi menyelesaikan masalah rumah tangganya yang itu menjadi pedoman kita untuk menyelesaikan problematika di rumah kita semuanya. Semoga manfaat, wabillahi taufik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para Ustadz yang telah membimbing dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa memahaminya. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum dari hamba Allah. Ustadz, bolehkah seorang istri yang membimbing suami dalam hal agama agar rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Syukron, barakallahu fikum. Ustadz, silakan. Tidak ada halangan. Ya. Dan kita akui bahwa berapa banyak di sana istri itu punya pengaruh besar dalam perubahan suami.
Ya. Bahkan sebagai ibu bisa menjadi inspirasi sang anak menjadi anak yang saleh. Lihat perannya ibunya Ahmad bin Hambal, ibunya Muhammad bin Syafi'i yang demikian hebat, ya, yang membimbing putra-putranya menjadi imam besar di zamannya sampai hari ini. Demikian juga bukan hal yang buruk ataupun aib bila suami mau dan menghargai bimbingan sang istri tersebut. Karena yang penting adalah siapa yang membawa kebenaran itu menyampaikan kepada pasangannya tentang kebenaran tersebut. Saling bimbing, saling mengerti, saling mengarahkan adalah hal yang penting dalam rumah tangga. Apalagi dewasa ini, ya, banyak para laki-laki yang tidak mengerti agama, yang tidak mengerti syariat Islam, sehingga perlu ada yang bimbingnya. Dan bila dia mampu membimbing, bimbinglah, tapi dengan satu syarat. Jangan merasa tinggi atas suami tersebut. Jangan merasa karena dia membimbingnya, dia mengarah agamanya, kemudian ia lupa dengan hak kewajiban yang dia harus tunaikan pada sang suami. Oleh karena itu, selama tidak ada pelanggaran syariat di sana dan tidak membuat sang istri kemudian menjadi besar kepala, ya, dan akhirnya meremehkan suami atau bahkan menjadikan suami itu tidak berdaya, ya, bukan jadi pemimpin rumah tangga, maka ini dihindari. Ini dihindari karena apa? Karena berbahaya bagi sang wanita yang akhirnya menjadi mudah kufur kepada suami dan akhirnya bisa menyeleweng jauh dari yang seharusnya dimiliki. Karena itu tidak ada halangan bagi sang istri untuk membimbing suaminya beragama dengan baik dan ajak dia jadi pemimpin yang baik, sehingga ketika dia memimpin maka istri harus menjadikan contoh yang tepat sebagai rakyat yang baik, sebagai rakyat yang baik. Insyaallah bermanfaat bila ini tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami membacakan kembali dari hamba Allah, dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap yang benar kita saat ini menggunakan media sosial? Banyak para umahat atau ibu-ibu yang memiliki permasalahan keluarga dengan suaminya atau siapapun, kemudian buat status di media-media sosial. Mungkin untuk menyindir suaminya atau siapapun itu, sehingga bisa dipahami oleh orang-orang yang membacanya. Hal seperti ini banyak terjadi dan apakah fenomena seperti ini dibolehkan atau tidak, Ustaz? Silakan. Sebetulnya pada asalnya permasalahan rumah tangga itu dibahas antar antar anggota rumah tangga. Makanya ada rumah tangga itu disebut rumah, ya. Kenapa? Karena agar supaya orang lain tidak mengatur aib, kekurangan dalam rumah tersebut. Itulah bagaimana orang buat rumah mesti akan menutup temboknya, jendelanya pun dibuat agar mudah udara masuk saja, ya, tidak dibuka lebar seluruhnya, ya, tanpa ada penutup sama sekali. Menunjukkan bahwa sebetulnya Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya, bahwa mereka itu adalah pakaian kalian, kalian pakaian mereka, adalah bentuk daripada isyarat yang cukup jelas bahwa Allah menghendaki kita itu saling menutupi aib masing-masing. Saling kemudian menasehati, saling membimbing sehingga menjadi tepat, menjadi baju yang tepat dan enak dipakai oleh kita. Sehingga mampu menjadi pendukung sang suami dalam kebaikan dan amal solehnya. Dan sebaliknya. Sehingga mengungkapkan keadaan rumah tangga kita keluar, ya, itu banyak efek buruknya. Banyak efek buruknya. Baik menyampaikan yang baik-baik ataupun yang buruk-buruk.
Sebab bisa jadi ketika seorang istri menyampaikan kemesraan dengan suami dalam medsos atau yang lainnya, akan membuat iri hati orang lain. Dan ada upaya untuk merusak hubungan suami istri tersebut. Kita ketahui bahwa di nikmatin hasud. Ya, setiap ada orang yang hasud, orang yang dengki, yang iri kepada kita semua. Ya. Sehingga jangan sampai kita membuka setan ya, untuk membuat orang lain akhirnya dengki dengan kita. Dan akhirnya ya, iri dengki ini akan membuat dia berbuat dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menghilangkannya dari diri kita sendiri. Tentunya nggak mau. Kita nggak mau kalau yang sudah kita miliki ini hilang. Hanya karena sikap kita yang melampaui batas sehingga menyampaikan semua yang kita alami hmm, dalam bentuk status atau yang lainnya. Yang kedua, kalau kemudian dibongkar adalah aib permasalahan rumah tangganya, maka ini lebih tepat lagi. Ya. Bisa saja itu menjadi sebab suami lihat dan suami marah kepada dia. Artinya tambah marah, yang tadinya marahnya hanya sedikit, jadi tambah marah. Bahkan akhirnya malah bisa menceraikan dia. Atau suaminya mungkin sadar dengan itu. Orang lain melihatnya bahwa, itu keluarga gak benar. Anaknya lihat, bapak saya bisa begini keadaannya. Ya. Dan itu berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, saya sendiri menasihat pada hadirin sekalian, pada kaum muslimin semuanya, untuk hati-hati dalam menyampaikan status di medsos. Lihat kembali, apakah saya menulis ini akan bermanfaat bagi saya dan orang lain, ataukah tidak? Baik manfaat agama atau dunia. Ya. Kalau tidak, maka ambil nasihat Nabi kita Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaknya berkata yang benar atau diam. Artinya benar ini, benar kontennya, dan juga benar menyampaikannya, dan juga bisa tahu bahwa efeknya ini akan benar juga. Jadi hati-hati. Hati-hati karena banyak musibah, fitnah, permusuhan, perceraian hanya gara-gara status yang tidak benar atau tidak dipahami dengan benar. Baik di medsosnya, Facebook dan lain sebagainya, atau di WA atau yang lainnya. Bahkan saya sarankan para ummahat, para istri ketika mencurhatkan permasalahannya kepada sembarangan orang. Ya. Tidak ada sama sekali nasihat untuk itu. Kenapa? Karena terkadang orang yang kita sampaikan masalah itu malah membongkar aib kita. Atau tidak bisa memberi solusi kepada kita. Sehingga akhirnya malah memperuncing keadaan. Bahkan kadang-kadang saya didapatkan juga, ya, bukan sekedar orang yang umum, tapi juga bahkan yang punya agama atau punya label ustadz. Ya, itu kadang-kadang jadi sebab permasalahan. Tanya ke ustadz, akhirnya jawabannya kamu harus cerai dengan suami kamu, dan akhirnya dia minta cerai dari suaminya. Padahal masalahnya bukan masalah yang membuat harus terjadi hal ini. Maka pilihlah. Ya, pilih orang yang mampu nanti memberikan solusi kepada kita, kemudian mampu juga menyembunyikan atau menutupi itu semuanya. Sehingga tidak tersebar kemana-mana. Oleh karena itu, ya, dalam masalah rumah tangga, bagusnya disampaikan dalam bentuk kisah, pertanyaan, ya, bukan dalam bentuk saya begini dan begitu, karena khawatir ya, yang ditanya ini juga tidak mampu menutupi aib
ataupun hal itu di di kehidupannya, bahkan mungkin jadi bumerang bagi yang bertanya. Ini, sampaikan sebagai bentuk nasihat kepada kita semua, masuk yang bicara ini juga punya tanggung jawab untuk mampu memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin dan jangan menjadi pintu keburukan bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, Barakallahu Fikum, Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang ibu yang bertanya, Ustadz, bagaimana saya menghadapi dan menyikapi suami yang ingin menikah lagi atau poligami, sementara hati saya belum siap. Calonnya sudah ada, karena alasannya itu, karena ketidaksiapan hati saya, suami membatalkan niatnya. Apakah saya boleh menghubungi calon tersebut, Ustadz? Silakan. Baik. Eee, Memang tidak kita pungkiri bahwa idealnya adalah semuanya siap dan ada pada kondisi yang siap semua. Ini ideal. Tapi juga bukan penghalang bila orang yang berpoligami dan merasa cukup mampu untuk berpoligami dan mampu adil untuk berpoligami walaupun sang istri yang pertama belum siap. Karena siap nggak siap relatif. Dan yang kedua yang nggak siap pun harusnya menyiapkan diri. Yang masalah adalah ketika seorang wanita itu mengatakan saya belum siap, tapi dia nggak pernah siap-siap dan tidak pernah bersiap-siap, bahkan tidak pernah berpikir untuk bersiap-siap. Sehingga ketika takdir Allah menghendaki suaminya menikah kembali, dia nggak siap dan akhirnya menyalahkan suami, menyalahkan kondisi dan lain sebagainya. Bahkan jadi akan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Ini berbahaya sekali. Maka setiap muslim itu harus siap-siap. Bersiap-siap dalam artian menyiapkan jiwanya, imannya, ibadahnya, dan juga ilmunya agar kemudian bisa menyikapi dengan benar poligami tersebut. Tidakkah kita berpikir kembali dan kita mampu mengamalkan sebuah sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau menjadi pendukung yang mendukung orang lain, suami kita, untuk berpoligami. Bukan itu adalah bentuk sebuah amal soleh. Nah, sini ketika muncul seperti ini, maka tidak mengapa sang istri menghubungi calon yang ingin dipoligami tersebut kalau dalam rangka untuk kebaikan, bukan dalam rangka untuk menyalahkan dia, memojokkan dia, atau menteror dia. Tapi mungkin dalam rangka untuk melihatnya kembali, siapa tahu memang dia baik dan bisa mendukung dia untuk siap dan untuk bisa menjadi wanita yang bisa siap menerima keadaan yang ada. Karena terus terang aja bahwa poligami adalah keciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wanita ketika mendapatkan itu harus siap untuk menerimanya. Walaupun sampai kepada sang suami, pada para suami untuk tidak sembarangan berpoligami, harus menyiapkan diri dulu agar bisa menjadi maslahat untuk semuanya. Dan saya lihat banyak kesalahan di kalangan kita semua, para kaum laki-laki, yang berpoligami dengan agak dipaksakan. Dalam artian belum siap, tapi memaksakan siap. Dan terakhir ketika ada masalah, ya ceraikan yang pertama atau yang kedua. Maka bila Anda ingin melangkahkan kaki, langkah dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu sebelum ngomong dan beramal. Jadi ketika seorang laki ingin berpoligami, hendaknya belajar kembali poligami yang benar bagaimana agar dia mengukur kembali kemampuannya.
Apakah ia mampu untuk itu atau tidak? Bila mampu, laksanakan. Dengan tawakal sama Allah, laksanakan. Dan kemudian selesaikan masalah yang muncul dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau saudari ingin mengunjungi calon yang gagal dinikahi tersebut, silahkan saja, tidak ada halangan ya, untuk menemui dengan syarat apa? Tidak menteror dia, tidak nyalahkan dia, ya, anggaplah sebagai saudara seiman yang mungkin dilihat kembali, siapa tahu dia malah menjadi orang yang mampu memberikan Anda surga. Ini yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan. Silahkan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin langsung bertanya via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Di mana ini? Ini dari hamba Allah dari Padang, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, saya ingin menanyakan Ustaz. Kan ada suatu keluarga suami istri sedang dalam bertengkar, Ustaz, gitu. Terus istrinya meninggalkan suaminya, gitu kan. Terus karena kami sudah masalah, jadi udah baikan lagi, istrinya udah balik lagi sama suaminya gitu. Cuman sekarang istrinya tidak bisa balik ke rumah suaminya karena keluarga suami dan keluarga istri menuntut secara adat gitu, Ustadz. Jadi kami harus dijemput atau suami harus dijemput gitu. Bagaimana solusinya, Ustadz, gitu? Apakah berdosakah seorang istri karena sudah 1 bulan berpisah dengan suami gitu kan, tidak melayani suami, tidak maksudnya suami pun tidak melayani istri gitu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Ya, makasih ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Demikianlah, sebuah kesalahan itu memang ada efeknya. Ada efek daripada sebuah kemaksiatan. Seharusnya, idealnya, yang namanya pertengkaran di rumah tangga itu, saya kira bukan hal yang istimewa. Hal yang biasa saja. Selama semuanya itu kembali kepada upaya atau keinginan untuk saling menggapai yang terbaik dan yang benar. Namun bila sampai tengkaran itu akhirnya membuat emosi melampaui batas yang seharusnya, maka wanita nggak boleh menyeka rumah suaminya. Dan suami juga nggak boleh mengusir istri dari rumah tersebut. Selama keduanya masih terikat dengan status suami istri. Bahkan Nabi SAW mengajak kita semua untuk tidak mengusir istri yang kita talak dari rumah kita. Sampai ia menjadi bukan istri lagi. Artinya selesai masa iddah, barulah dia meninggalkan rumah suaminya tersebut. Sini tampak sekali ya, akibat dari sebuah perbuatan dosa memang ada efek. Allah uji dengan banyak ujian agar dia semakin menyadari bahwa itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Nah, kalau memang demikian keadaannya, silakan. Sekarang ada medsosnya, ada mail, ada pada telepon, ada HP. Hubungi suami, ya baik-baik. Kalau kita mau sudah damai, tapi ini ada adat seperti ini, ya gimana solusinya? Tinggal sepakati aja. Kalau solusinya misalnya harus mengalah kepada adat, suami jemput istri, ya, atau sebaliknya, kenapa nggak dilakukan? Toh tidak ada pelanggaran syariat di sana. Tapi kalau sampai kemudian adat itu dilaksanakan, kemudian menghalangi bahkan membuat suami istri nggak mampu bertemu lagi, ya tinggalkan adatnya, ya, ketemu lagi agar selesai urusannya. Dan alhamdulillah, ya, tidak ada masalah zaman sekarang ini, bebas. Artinya perempuan bisa pergi ke rumah suaminya, suami tanpa ada halangan. Ya, kendaraan ada, sekarang bahkan dapat dikatakan sangat mudah semuanya.
bisa komunikasi. Kalau kemudian keluarga nggak menghendaki harus ada acara adat, ya sudah ketemu dulu, sampaikan, minta maaf. Kalau belum bisa menunaikan hak dan kewajibannya, kemudian berdamai, mencari solusi yang terbaik. Karena adat itu apabila tidak melanggar syariat, dibolehkan dalam Islam. Namun bila adat kemudian melanggar syariat atau bahkan membuat orang itu berdosa akibat mengikuti adat tersebut, maka tidak ada adat yang bisa dianggap baik bila demikian keadaannya. Maka hendaknya ibu rembuk dengan suami. Alhamdulillah ada HP, nggak ketemu orangnya, ketemu di video call atau yang lainnya. Minta solusi bagaimana baiknya. Dan kemudian berjanji nggak akan mengulangi lagi hal seperti itu. Sehingga jangan sampai kemudian akibat salah satu kita akhirnya menjalankan salah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kalau gengsi, jangan gengsi ditinggalkan untuk kebaikan. Intinya adalah bagaimana ibu bermusyawarah dengan bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau bisa ditunaikan seluruhnya, kan akan bahagia semuanya. Sang ibu senang, bapak senang, mertua senang, keluarga besar ibu juga senang, kan bagus. Maka sampai kepada mereka, ini adalah perkara yang harusnya ada rembukan antara kedua belah pihak agar supaya tidak sampai menghalangi pertemuan kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Halo? Halo. Iya. Halo. Dengan siapa Ibu, di mana? Ini dari hamba Allah di Kulitan, Pak. Silahkan pertanyaan Ibu, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume televisinya. Oke, sebentar. Sudah Bu? Ya. Langsung. Saya menanya Pak. Ya. Saya berumah tangga sudah 30 tahun. Sudah mempunyai cucu. Dan saya menikah niat ibadah dengan suami. Dan sampai sekarang saya selalu berupaya mengajak suami ke sesuai dengan sunnahnya. Dan 5 tahun terakhir karena sudah nggak tahan lagi, karena suami tidak mau memperbaiki, mengaji dengan baik, sholat dengan baik, dan akhirnya suami melakukan kesyirikan, membawa dukun ke rumah, kemudian sholatnya nggak bisa diperbaiki, berzina, sekarang melakukan pekerjaan multi level yang naudzubillah min dzalik, yang harganya jutaan, dan duduknya nongkrong-nongkrong di kafe dengan teman-teman yang jauh dari sunnah. Dan saya sudah nggak tahan lagi. Bagaimana sikap saya? Anak-anak sudah menyerah dengan saya, Ustaz. Dan saya juga sekarang nggak bagus. Dia sudah melakukan nikah siri dengan teman zinanya, dan itu diakuinya. Dan dia PNS. Dan saya juga saya tetap mengharapkan dia berubah. Saya selalu mendoakan, mengajak dia setiap pagi. Saya bangunkan untuk sholat. Saya ke masjid. Apakah saya berdosa? Karena saya merasa malu kepada Allah. Begitu banyak rezeki, kesehatan. Tapi imam saya tidak pernah mengajari saya untuk jalan ke surga. Baik, Ibu. Apakah saya salah? Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Demikianlah ya. Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan kebaikan pada seseorang itu dengan diuji. Nabi mengatakan, "Ma yuridu bihi khairan yusib bihi." Siapa yang Allah berikan pada kebaikan, maka dia akan mengujinya. Dan ibu ini sedang diuji. Ini pertama yang harus kita pahami bersama adalah ibu lagi diuji. Dan memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan taufik kepada yang kamu sukai. Namun Allah yang memberikan hidayah kepada yang dia sukai.
Sehingga upaya Ibu 5 tahun lamanya berjuang sesuai dengan yang Ibu pahami dan mampu. Walaupun saya katakan apakah maksimal, nggak maksimal, saya nggak akan lihat itu semua sebagai sebuah solusi. Namun yang jelas upaya Ibu sudah ada. Dan alhamdulillah dalam Islam itu istri tidak bertanggung jawab dengan dosanya sang suami. Nggak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Sebagaimana rakyat tidak menanggung dosanya pemimpin, pemimpin berdosa bila membiarkan rakyatnya berbuat dosa. Maka pertama tentang dosa, alhamdulillah Ibu sudah menunaikan kewajiban Ibu miliki. Hanya saja, apakah terbaik Ibu itu menghulunya atau gugat cerai, ataukah bertahan? Ini yang menjadi masalah pada kasus yang Ibu miliki. Dalam pandangan saya. Lihatlah kembali kepada maslahat madarat yang ada. Bisa lihat Ibu cukup bagus dengan mengajak anak-anak ya, untuk ikut serta dalam hal ini, sehingga mereka mengerti kondisi problematika yang dihadapi oleh Ibu, dan mereka yakin ya, bahwa mereka pun bisa memberikan saran kepada Ibu yang terbaik. Nah, bila sudah ada demikian keadaannya, Ibu lihat khawatir ada di sana Ibu akan kufur dengan suami, tidak mampu menunaikan hak-hak suami, bahkan mungkin juga timbul nafrah ataupun keengganan untuk bersama suami. Dalam artian ketemu itu sempit, tidak ada. Kalau nggak ada suami malah lega dan senang. Ya. Maka saya lihat ini menjadi sebab bolehnya wanita untuk minta cerai dari suaminya. Pertama tadi, yang kedua juga suami tampak berbuat kefasikan ya, dengan tidak mau halal dan haram, bahkan sudah berzina ya, dan yang lain sebagainya. Ini versinya Ibu yang saya nyampaikan, versi Ibu. Maka nampaknya jalan untuk berpisah itu bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Supaya apa? Supaya Ibu bisa beribadah dengan baik. Ya. Ibu bisa semakin fokus ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi usia sudah demikian sepuh ya, sudah 30 tahun. Ya. Paling tidak usianya sudah kepala 5 misalnya. Maka saya lihat itu penting untuk dipertimbangkan kembali oleh Ibu untuk minta cerai. Tapi ini hanya opsi Bu ya. Ini hanya opsi ya, dari kisah Ibu tersebut. Tapi saya minta keputusan tetap dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Bagaimana maslahatnya kalau berpisah, apa madaratnya kalau berpisah. Sehingga nanti dengan pertimbangan yang baik, dengan mohon kepada Allah, dengan istikharah dan lain sebagainya, Ibu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kalau yang terbaik adalah berkumpul, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki suami Ibu jadi taubat kepada Allah dan kembali kepadanya. Dan yang terbaik adalah berpisah. Mudah-mudahan itu solusi bagi Ibu untuk lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat saya kepada Ibu. Silahkan dipertimbangkan kembali. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Amba Allah di Palembang. Silahkan Ibu pertanyaannya. Yang bertanya Pak Ustaz. Ya. Terus itu kami membimbing rumah tangga itu, setelah berumah tangga itu mungkin belum dikasih hidayah sama Allah ya. Jadi tidak sholat, tidak menjalankan agama dengan baik. Tapi setelah itu sadar, keluarga kami tobat. Tapi cuma anak yang pertama itu agak sulit disuruh ibadah itu, gimana sulitinnya Pak Ustaz? Baik Ibu, terima kasih. Anak yang kedua itu rajin gitu. Iya Ibu. Mohon solusinya Pak Ustaz, apakah kami berdosa dalam membimbing anak itu?
Baik Ibu, terima kasih Ustaz, atas ini Pak pertanyaannya. Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya an hadana Allah. Indah sebuah hidayah, ya. Alangkah indahnya sebuah hidayah bila Allah telah beri kepada kita semua. Selamat kepada ibu sekeluarga yang sudah dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang merubah dari kehidupan yang tidak jelas kepada yang lebih jelas. Kalau boleh saya katakan habis gelap terbitlah terang, ya. Karena yang tadi tidak sholat menjadi sholat. Yang tadinya tidak pernah berpikir agama, sekarang cinta sama agama. Perlu disyukuri oleh ibu semuanya, dan alhamdulillah banyak kemudahan Allah kepada ibu dan keluarga dalam hal ini. Tentang anak ibu yang pertama, ya, yang mungkin hidup ataupun lahir ketika ibu belum memahami Islam dengan baik, ya, yang belum lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu muncul permasalahan-permasalahan yang ada, maka perlu dipahami bersama itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita semua. Mampu tidak bersabar atas keadaan tersebut. Mampu enggak bersyukur atas hidayah yang ada. Dan juga jadi pelajaran bahwa hidayah itu Allah yang punya, ya, bukan punya kita. Sehingga kita itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita sukai. Semuanya itu Allah yang memberi. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah buat sang anak tersebut. Mintalah terus, jangan sampai bosan. Jangan sampai bosan. Walaupun bertahun-tahun, walaupun saya mati, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita hidayah untuk mereka. Kemudian yang kedua, upaya yang akan kita lakukan harus kita pikirkan kembali bagaimana caranya menyentuhnya. Artinya khanfillah, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, orang itu akan bertobat kalau ia pernah pertama itu merasa gundah, ataupun dalam bahasa Ibnu Qayyim itu ada maqam ijaz, tersentuh hati kita itu, sehingga kita itu merasa ada sesuatu yang tidak kita miliki. Baru kita bangun, sadar, bangun, oh saya ini ternyata dulunya buruk, dulunya jelek. Baru kemudian berpikir untuk mencari basirah pengetahuan. Baru kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk membuat orang bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Tidak mudah. Namun bila Allah kehendaki ia hidayah, Allah mudahkan yang enggak mudah itu jadi mudah. Maksud saya di sini adalah ibu berusaha terus untuk melihat, menganalisa kembali kenapa anak saya itu tidak mau seperti saya. Enggak mau semangat ibadah, enggak mau ini dan itu. Nanti ketemu di sana sebabnya. Kita analisa. Apa sebabnya? Sebabnya karena tidak punya pendidikan agama yang baik. Maka berusaha memiliki sarana bagaimana anak tersebut mau belajar agama. Artinya, dengan maunya dia belajar agama, ini sebuah langkah kemajuan. Kemudian kalau sudah mau, berikan sarananya. Tunjukkan ustadz yang baik, tunjukkan buku-buku yang baik untuk bahan-bahan informasi dia. Sampai kemudian dia menyadari kalau dia salah. Maka insya Allah akan bertobat. Kata Nabi kita Muhammad SAW, At-taubatu nadim. Innamat taubatu nadim. Taubat itu adalah penyesalan. Sehingga taubat yang awalnya itu dengan penyesalan, itu akan istiqomah. Akan apa? Istiqomah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat semuanya.
Kalau bukan karena pendidikan agama yang kurang baik, artinya sudah lihat bahwa ternyata dia adalah kecintaannya kepada dunia yang berlebihan. Sehingga dia bekerja terus, ya, mencari dunia dengan sekuat-kuatnya, sampai akhirnya dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu disampaikan pada dia tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Dimau'idhahkan atau diwa'idh, mau'idhah, ya. Ya nanti insya Allah akan bermanfaat bagi dia. Sentuh hatinya bahwa ia adalah orang yang beragama, yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Sehingga akan muncul di sana sebuah proses yang baik kepada arah kebaikan. Berikutnya juga yang penting adalah kita berusaha untuk membuat bi'ah ataupun lingkungan yang baik untuk anak tersebut. Kalau di rumah, buat perpustakaan keluarga, buat acara-acara yang bisa membangkitkan anak untuk belajar agama. Ya. Sehingga dengan adanya teman-teman yang baik, ya, adanya lingkungan yang baik akan membuat anak ini akan terbawa oleh lingkungan yang ada. Demikian kita lihat bagaimana para sahabat dahulu ya, berupaya untuk kumpul dengan sahabat-sahabat lainnya agar kemudian bisa istiqomah dalam agama dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka upayakan ibu cari lingkungan yang baik bagi anak ibu agar dia kemudian sadar kalau ia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pungkiri bahwa pembinaan yang dini, pembinaan yang sejak awal, sejak bayi terbina dengan agama Islam dengan baik tidak sama dengan yang tidak terbina dari dasarnya. Maka butuh kesabaran, butuh juga doa yang banyak dari ibu untuk anak ibu tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki dia dan bisa jadi anak yang baik, yang soleh sesuai harapan ibu dan bapak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Pertanyaan dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Kita sebagai putra-putri dari bapak dan ibu yang dalam keluarga ada permasalahan rumah tangga, sering terjadi percekcokan hingga terjadi perpisahan. Sebagai anak-anak memang dalam hal hidup rumah tangga kita minim pengalaman, tapi ingin sekali menjadikan atau mengislahkan kedua orang tua agar baik. Tetapi rasanya susah karena memang ilmu yang ada dalam diri kita kurang. Bagaimana solusi terbaik agar orang tua kita bisa membina rumah tangga ini dengan baik hingga akhir hayat? Silakan Ustaz. Ini jawabannya panjang lebar ya. Ini kalau dijawab bisa satu materi sendiri. Sebagai anak yang baik, yang soleh, tentunya harus mampu menjalin komunikasi kepada anak, ibu, dan bapak. Ya, buat komunikasi bapak dan ibu. Karena banyak orang itu cekcok ataupun bercerai. Itu disebabkan hanya karena komunikasi yang kurang. Dan peran anak di sini untuk kemudian menjadi pencair atau menjadi sarana komunikasi mereka sangat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kedua orang tuanya. Kalau berat, tidak ada yang tidak berat kalau belum dilakukan. Itu berat kalau dipikirkan terus. Tapi kalau ini dijalankan, dicoba dan dicoba, maka akan muncul di sana taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan tersebut. Sama ketika orang itu misalnya dari tamat SMA pengen kuliah. Dia akan merasa berat, bagaimana skripsi, bagaimana ini, bagaimana itu. Akhirnya apa? Dia tidak melangkah. Tapi ketika dia sudah mulai kuliah, kemudian belajar, maka dia dapatkan itu kemudah, nggak ada susah. Sama kayak seorang yang misalnya ingin membangun rumah. Dia ingin jadi tukang dalam sebuah rumah. Tukang rumah, tukang kayu, tukang batu.
awal ia mau tukang batu, kalau ia pikirkan terus dengan pikirannya, maka tidak akan bisa di tukang kayu, tukang batu. Dia pikir bagaimana malunya, waduh itu palunya sebesar itu, gimana motongnya dan sebagainya, akhirnya tidak jadi tukang. Kalau dia mulai dengan dipaksakan atau terpaksa, ya, karena nggak punya hak, karena nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, maka harus kerja, makanya kerja jadi buruh bangunan, kerja. Ya. Maka kerja didapatkan ternyata mudah juga, nggak susah juga. Sampai akhirnya ia belajar mampu untuk membangun rumah. Sama dengan Anda sebagai seorang putra atau seorang anak dari ibu yang bermasalah seperti ini, hendaknya demikian. Jangan berpikir terus, tapi beraction. Coba, ya. Coba ketemu ibu, ketemu bapak, ngomong, ada apa sih? Ya, tanya, kemudian muncul ungkapan dari ibu menyalahkan bapak menyalahkan ibu. Mulai dipikir bagaimana caranya agar ibu ini paham bapak itu salah, eee, dan dia juga salah. Atau juga bapak juga pahami bahwa bapak juga nggak benar sepenuhnya. Ya. Sehingga akhirnya apa, ketika dia merasa bahwa ada kesalahan dia, ya, dalam ini maka dia bisa diakurkan, diajak damai kembali, sampai ke anak-anak butuh, apa ibu damai, apa ibu sehat, apa ibu berkomunikasi yang baik, sehingga akhirnya mereka mau berkomunikasi yang baik dengan ibu. Contoh saja, ya, atau dengan cara lainnya, dengan cara misalnya mengajak kerabat yang dikenal untuk membantu menyelesaikan masalah ibu dan bapak tersebut. "Oh saya nggak mampu Ustaz," maka tarik orang paman atau ustadz atau siapa yang nanti bisa membantu antum, membantu sang anak untuk bisa menasihati ibu dan bapak tersebut. Dan akhirnya mereka mau berdamai kembali. Ya. Ya tanpa usaha, tanpa action, semuanya hanya dipikirkan, wah nanti berat, nanti saya nggak mampu, nanti saya begini, maka nggak jadi. Ya, nggak jadi semuanya. Ya. Sama semuanya orang. Ya. Yang dia itu berpikirnya berat duluan, biasanya nggak akan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang dia yakinkan bahwa Anda itu mampu, ya, untuk menyelesaikan masalah orang tua. Lihat, tanya, belajar, terus sampai akhirnya Allah mudahkan Anda untuk bisa mengajak Bapak Ibu kembali berkumpul di rumah tangga yang baik dan mau memperbaiki yang tidak baik sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Berikut kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Ibu Jum di Balikpapan. Ustadz, saat ini saya sudah tua, umur 64 tahun. Kehidupan saya sekarang numpang atau ikut dengan anak saya. Yang saya tanyakan, seandainya saya mengambil makanan sebelum disuruh atau sebelum ditawarin anak, apakah makanan yang saya ambil itu halal atau tidak Ustadz? Mohon penjelasannya, karena saya khawatir membebani keluarga anak saya. Silakan Ustadz. Halal ya, jawabannya adalah halal. Keterangannya yang pertama, Nabi sampaikan kepada kita semua, innama laka li abik. Sesungguhnya harta engkau, wahai seorang laki-laki, itu adalah juga harta ibu orang tua kamu. Harta orang tua kamu. Sehingga sang anak apabila ibunya fakir, kemudian dia mampu, punya kelebihan, maka dia wajib menafkahkan hartanya untuk sang ibu. Wajib. Dan itu termasuk bentuk berbaktinya ia kepada orang tuanya. Sehingga apabila ibu termasuk orang yang menjadi tanggungan dia secara kewajiban, maka ibu sama kayak istrinya, kayak anaknya.
Sehingga dibolehkan untuk mengambil makanan sebelum dimakan oleh anak ibu. Bahkan Nabi kita SAW memuji orang yang mendahulukan ibu daripada anak dan istrinya. Terpisah 3 orang yang masuk dalam gua, kemudian ada batu dari gunung yang menutupi guanya. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, ya, kalau saya ikhlas untukmu, waktu itu saya selalu memberikan susu kepada orang tua saya. Sebelum yang lain, dia berangkat bernafkah, kemudian memeras susu, kemudian tidaklah anak istrinya minum sampai ibu bapaknya minum duluan. Sampai satu hari dia pergi dan tidak mampu pulang ke rumah sampai malam hari. Dan ketika ia memberi minum susu kepada ibunya dan bapaknya, mereka tidur duluan. Sudah tidur. Maka ia pegang gelas tersebut dan tidak memberikan kepada anak istrinya. Menunggu sampai ibu bapaknya bangun dan minum susu tersebut. Bapaknya merengek untuk minumkan susu tersebut. Kata, ya Allah, kalau ini ikhlas karena Engkau, ya Allah, bukalah gua itu. Bergeser gua. Menunjukkan bahwa sebetulnya sang ibu boleh mengambil makanan di rumah tersebut sebelum yang lain-lain. Kecuali bila ada keterangan dari sang anak, Bu, ini jangan dimakan dulu. Maka ibu taati, dan ibu ada di bawah bantuan dari sang anak tersebut. Di rumah sang anak tersebut. Bentuk penghargaan kepada anak tersebut. Sehingga ibu mengikuti semua. Kalau enggak ada keterangan seperti itu, maka ibu bebas untuk mengambil makanan yang ibu butuhkan di rumah tersebut. Selama tidak membuat anak ibu itu menderita atau menjadi fakir miskin hanya karena menafkahi ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Alhamdulillah, sebagai penutup, kita berharap pada Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di masa-masa ini dan yang akan datang. Dan juga mengajak kaum muslimin semuanya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, baik etikatnya, amalannya, ibadahnya, dan semua aktivitasnya sesuai kemampuan yang kita miliki, dan berusaha untuk tidak terpengaruh dengan ocehan orang-orang yang hendak menyimpangkan kita daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena hanya itulah yang akan buat selamat. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu, kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan mereka 2 perkara, 2 hal yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka berusahalah untuk itu. Banyak berdoa untuk itu. Dan berusaha untuk menggigit itu. Jangan lepaskan Quran Sunnah dalam hidup kita. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena fitnah zaman sekarang demikian besar. Demikian banyak iman kita lemah. Maka tanpa semangat itu, tanpa upaya tersebut, kita khawatir akan tergelincir dan akhirnya tenggelam
dalam lautan maksiat, kebid'ahan dan kesyirikan yang zaman ini banyak sekali dan mudah sekali diamalkan oleh orang-orang yang ada. Oleh karena itu, mari kita perbanyak doa dan juga berusaha terus untuk istiqomah belajar Al-Quran dan Sunnah dari sumbernya yang benar. Demikian, semoga bermanfaat dan akhirnya saya ucapkan syukran jazakumullah kepada teman-teman di Roja dan juga di studio mini Ponpes Ukhuwah Sukoharjo yang sudah ikut membantu terselenggaranya acara ini, dan juga para penonton, para pemirsa, para pendengar yang telah beraktivitas ataupun partisipasi dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia antum, harta antum, waktu antum semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf kekurangan yang ada. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.